Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Materinya tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan, bagian-bagian bunga, dan ASEAN. Silahkan disimak ya video pembelajaran yang akan Ibu berikan. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya untuk kita semua? Dan apa yang ingin kalian ketahui tentang tanaman ini? Perhatikan gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama yaitu sumber energi. Sebagai sumber energi, lalu sebagai vitamin untuk kesehatan manusia. Selanjutnya untuk sumber oksigen dan pengikat air tanah, lalu peneduh dan pemperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan diantaranya yaitu sumber energi. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah sumber produsen cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas. Hal yang terjadi jika tidak ada tumbuhan yaitu manusia dan hewan tidak mendapatkan sumber makanan, sumber energi, dan bumi akan gersang. Berikut adalah gambar bunga lengkap yang disebut dengan perkembangbiakan generatif atau secara kawin yang biasanya terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Anak-anak silakan dilihat ya bagian-bagian bunganya. Ada tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, ada mahkota, dan kelopak terakhir yaitu dasar bunga. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, tetapi di negara-negara lain selain Indonesia. Karena banyak negara-negara lain yang memiliki letak geografis yang sama seperti Indonesia. Banyak negara-negara lain yang memiliki kemiripan di bidang sosial dan budaya. Sebab itu mereka menggabungkan dirinya dalam satu organisasi yang dinamakan ASEAN. Indonesia ibu kotanya Jakarta. Singapura ibu kotanya Singapura. Kamboja ibu kotanya Phnom Penh. Thailand ibu kotanya Bangkok. Myanmar ibu kotanya Naypyidaw. Laos ibu kotanya Vientiane. Vietnam ibu kotanya Hanoi. Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur. Filipina ibu kotanya Manila. Brunei Darussalam ibu kotanya Bandar Sri Begawan. 5 negara yang menjadi anggota ASEAN pertama pada tahun 1967 yaitu Indonesia ada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura S. Rajatnam, Thailand Tanat Koman, Filipina Narcisco Ramos. Mereka adalah perwakilan dari masing-masing negara dan termasuk juga tokoh-tokoh pendiri ASEAN.
Berikut adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kampung air adalah desa terapung. Pada tahun 1400 menjadi pusat pemerintahan. Nah, di sini masyarakatnya semuanya memiliki perahu dan diletakkan di bawah rumah-rumah ya. Nah, budaya dan ajaran yang terkuat di Brunei Darussalam yaitu agama Islam. Mayoritas masyarakatnya atau penduduknya yaitu orang Melayu. Nah, kata Brunei yang itu artinya nau baru. Nah, dan dari Darussalam sendiri mempunyai arti rumah yang damai. Negara kedua yaitu Malaysia. Berikut adalah patung Dewa Manungga. Patung Dewa Manungga ini berukuran 42,7 meter, terletak di Batu Kafes. Nah, di Malaysia juga terdapat kota yang bernama Georgetown. Kota ini terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam budaya banyak, gedung peninggalan Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tiongkok. Nah, 3 kaum yang ada di Malaysia yaitu kaum Melayu, Cina, dan India. Yang ketiga yaitu Filipina. Filipina adalah perpaduan budaya antara Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Untuk bahasanya menggunakan bahasa nasional, bahasa Inggris sebagai bahasa perdagangan dan bahasa internasional. Yang keempat adalah Kamboja. Di Kamboja banyak candi-candi yang terbuat dari batu. Nah, ini gambar tari Apsara. Tari Apsara ini lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tari Apsara ini banyak kita temukan di bangunan keagamaan di Kamboja. Yang kelima yaitu Myanmar. Myanmar dikenal dengan negara 1000 pagoda karena banyak kuil-kuil di sana. Mayoritas penduduknya keturunan Tibet. Nah, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Burma. Pakaian tradisionalnya yaitu Long Yi, mirip dengan sarung yang ada di Indonesia ya. Tapi mereka cara pakainya dililitkan dari mulai perut sampai dengan betis. Yang keenam yaitu Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup yaitu permainan tradisional anak-anak Vietnam. Nah, anak yang tengah lingkaran ini ditutup matanya dan mencari teman dan menyebutkan namanya. Yang ketujuh yaitu Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Nah, masyarakat Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga yang terkenal yaitu Katau, seperti olahraga bola voli ya. Lalu Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Patung seperti singa tetapi badannya ikan ya. Menurut mitos pada zaman dahulu, Singapura itu adalah kampung ikan. Nah, nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta, artinya singa. Penduduk yang banyak di Singapura yaitu mayoritas Cina, Melayu, dan orang Eropa. Yang terakhir adalah Thailand. Negara Thailand ini tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa ya. Nah, jadi arti kata Thai ini adalah tanah kebebasan. Tetapi pada tahun 1800-an berubah nama menjadi Siam yang artinya gelap atau coklat. Dan Thailand. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Alhamdulillah, video pembelajarannya sudah disimak ya. Semoga anak-anak semuanya paham ya dengan materi yang diberikan. Tetap semangat belajar di rumah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.